Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahil alamin wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin sayyidina maulana Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa ala jama'a la hawla wa la quwwata illa billah. Allahumma thabbit janani wa adil haqqa 'ala lisani waftah 'ala qulubil hadirin wal mustami'in. Qalu subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Qala al-musannif wasy-syarih rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bi'ilmihima wa nafa'ana bi'ilmihima wa amadda ilayna min muqaddima wa yajibu an yakuna 'amman fis su'ali an kulli ma la ya'lamu. Wa yajibu lan wajib apa ayyakuna yana ono apa qaulu ta'ala rupane dawuh Allah Ta'ala fas'alu ahla dzikri, bertanyalah kepada orang yang ngerti kalau tidak ngerti, kalau tidak tahu. Berlaku aman, niku aman umum fis su'ali ing dalam soal pertanyaan, ing dalam masalah pitakonan an kulli ma saking saben-saben perkara la ya'lamu la yu'lamu kang ora den kinawruya apa ma. Ayat tentang fas'alu ahla dzikri in kuntum la ta'lamun ini berlaku umum untuk soal apa saja yang tidak diketahui oleh orang-orang awam, maka harus bertanya kepada ahlinya. Ya, jangan bertanya kepada yang tidak ada ahlinya, ya. Bertanyalah suatu kepada ahlinya. Lil ijma'i qira'ane kesepakatan anane ijma' ulama ala annal 'ammata ingatai satuhune wong umum, wong awam iku lam tazal. Iku lam tazal masih terjadi, masih anak sudah ada ya, lam tazal masih terjadi fi zaman sahabatin dalam zamane sahabat. Jadi masalah orang awam ini banyak, sudah banyak terjadi di kalangan sahabat dulu ya, enggak sekarang saja. Wat tabi'ina dan tabi'in berarti kurun atau generasi setelah sahabat ya, tabi'in. Wa kulli hudusil mukhalifina lan saben-saben ing dalam saben-saben muncule beberapa perselisihan. Setiap terjadi perselisihan, terjadi hal yang tidak dipahami oleh masyarakat, iku yaftauna pada nyaluk fatwa sopo sahabat lan tabi'in al mustahidina ing ulama mustahid, ing ulama sing ahli ijtihad. Jadi sudah biasa kalau ada hal yang tidak difahami bagi orang awam, ini selalu bertanya kepada ahlinya, para mustahid. Dan setelah itu wa yattabi'unahum wa yattabi'una pada manut sapa sahabat hum ing mustahidin fil ahkami syar'iyyati ing dalam beberapa hukum syara. Dan hal kaitan dengan hukum syar'iyyah itu para kaum yang awam ini tidak kemudian mencari dalil ya yang harus dijadikan pegangan, enggak, tapi cukup takon maring kiyaine ngono lho gampangane wis ya. Cukup takon maring kiyaine, tidak harus kemudian mencari dalil-dalil yang panjang-panjang ya. Masalah takon kiyaine selesai gitu. Jadi mereka kemudian mengikuti terhadap fatwa-fatwa dari para mujtahidin wal ulama lan ing fatwa ulama.
Jadi penjelasan dari kaum mujahidin dan para kiai, para ulama saat itu diikuti oleh mereka tanpa pikir panjang, ya. Itu namanya taklid, seperti itu. Taklid. Seperti kita sekarang taklid sebetulnya, ya, sudah taklid. Kita ini sekarang taklid. Karena apa? Dalam mengerjakan perintah-perintah Allah seperti sholat. Nah ini kita nggak perlu cari dalil-dalilnya, yang dalil seperti apa, tapi ikut apa jari kitab fikih, ya, apa jari takrib, apa jari salam mutafek, apa jari sabinah, ya, seperti itu. Orang boleh dalil primen nggak perlu, ya. Tapi cukup wis anak kitab wis dadi gari diwaca tok petunjuknya penyewudu ya kayak kiye anenem lah. Seperti itu. Itu metaklid. Fainahum, maka satuhune para ulama iku yubadiruna, para ulama para mujtahidin iku yubadiruna bersegera atau age-age sapa ulama age-age cepet-cepet ila ijabati su'alihi maring jawab pertanyaane sahabat atau ammah, berapa ya? Pertanyaan sahabat wa tabi'in, ada pertanyaan segera dijawab. Oleh jawab min ghairi isyaratin, saking tanpa maring isyarah, ila dzikri dalili maring nutur dalil, ya. Jadi jawab primen salat, ya, rukunnya ana bitulas atau telulas, pertama ini niat, dan seterusnya diterangkan, ya, tanpa menyebutkan dalil-dalilnya, gitu loh. Seperti kita sekarang kan begitu, ya. Tahiyat ya seperti itu oleh para ulama, diajari tahiyat kayak gitu tahiyatnya. Orang diserang lagi kemudian Abu Bakar, kemudian Umar, seperti itu enggak. Diajari tok cara bacanya seperti tahiyatnya ini, gitu. Penyewudu seperti ini prakteknya, tanpa menyebutkan dalil-dalil yang kaitan dengan masalah itu. Wala yatahawnahum, lan ora nyegah sapa kaum hum ing ulama andalika saking mengkono-mengkono, andalika saking mengkono-mengkono keterangan, mengkono-mengkono yubadiruna min ghairi nakirin, saking orang ana wong kang ingkar, orang wong kang nyegah. Semua rata-rata begitu dijawab oleh para ulama langsung taslim, langsung kerjakan. Ya seperti sekarang kan banyak, ya, anak masyarakat takon kiai ini, ya, tahu lakon begini mbah, anu tak caranya nurut saja, orang nanti dalile orang kayak gue, ya, langsung nurut apa jare kiai ini. Itu sudah terjadi sejak zaman sahabat seperti itu, sudah terjadi sahabat tapi sampai sekarang, ya. Fakana mangkana apa fatwa iku ijma'an, dadi kesepakatan ulama alat tibail ami ing atase manute wong awam lil mujtahidi maring ulama mujtahid. Jadi sudah sepakat para sahabat dan para ulama bahwa orang-orang awam itu ketika menjalankan ibadah dan yang sejenisnya itu cukup mengikuti apa jare mujtahid, ya, apa jare ulama nih, tanpa menuntut ketentuan dalil-dalil yang ada. Wali anna fahmal ami, lan satuhuna krana satuhune pemahaman wong awam
Minal kitab saking kitab ya, Al-Qur'an was sunnatil saking hadis iku sakitun gugur. Pemahaman para orang-orang awam tentang Quran, tentang hadis ini sakitun gugur an haizil iktibari ing dadi pedoman pengertian ya. Ing dadi pedomane pemahaman. Jadi orang awam ini pemahaman tentang kitab dan hadis dan Quran ini tidak bisa dijadikan pegangan, nggak bisa ya. Illa yuwafiq lamun ora ngepasi, ora nyocoki ya apa fahmal ami ifhama ulama ahlil haqqi ing pemahaman ing oleh mahamine ulama ahli haq al akabiri kang gede-gede ya, para pembesar ulama al akhyari kang dadi pilihan. Jadi keputusan atau pemahaman dari orang awam tentang Quran dan hadis ini tidak bisa dijadikan pegangan apabila tidak sesuai dengan hasil pemikiran para ulama yang ditokohkan pada saat itu ya, tokohkan. Fa inna kullu mubtadi'in wa inna kullu mubtadi'in krana satuhune saben-saben ahli bid'ah wadolin lan ahli kesasar, orang-orang bid'ah dan orang sesat iku yafhamu mahami sopo kulli mubtadi'in wadolin ahkamahu ing pira-pira hukume mubtadi al batilata kang batal mil kitabi saking Al-Qur'an was sunnatilan saking hadis wa yakhudhu lan ngalap sapa kulum tadiin minhuma saking kitab lan sunnah minhuma saking kitab lan sunnah. Di setiap orang yang ahli bid'ah dan ahli tersesat itu selalu memahami hukum-hukum yang tidak benar dari Quran dan hadis ya. Wa yakhudulan ngalap sapa kulum mubtadi'in minhuma saking kitab dan sunnah wal halu utawi mengkono tingkah utawi mengkono kelakuan, artinya pengambilan hukum dari orang-orang ahli bid'ah iku annahu satuhune kullu mubtadi'in iku la yughni mil haqqi la yughni ora semugih tegese la yughni ora mbutuhaken ya ora la yughni ora semugih apa sapa kullu mubtadi'in mil haqqi saking perkara kang bener syai'an ing suwiji-wiji. Pemahaman ahli bid'ah yang diambil dari Quran hadis yang kemudian dinyatakan sebagai hal yang benar ini pada hakikatnya wal halu annahu la yughni mil haqqi. Hakikatnya yang disampaikan itu tidak benar sebetulnya ya. Hakikatnya itu suatu kebatilan, tapi diramu oleh orang itu seolah-olah itu kebenaran ya. Dan selalu diambil dari Quran hadis. Apa-apa ini dalilnya padahal tidak sesuai dengan akar permasalahan yang ada. Nah, ini. Jadi selalu membawa Quran hadis padahal tidak tepat
penerapan hukumnya ya. Karena tidak mempelajari ilmu-ilmu yang dimiliki oleh mujtahid ya. Kalau mujtahid itu sudah memiliki berbagai macam ilmu, disiplin ilmu itu dipelajari ya. Dari mulai nahwu, sharaf, balaghah, mantiq, kemudian usul fikih, ilmu hadis ya, kemudian apa lagi ilmu tafsir. Nah, ini dipelajari oleh para mujtahid. Nah, sementara di zaman sekarang kan banyak. Kadang-kadang apalagi sampai usul fikih, usul hadis. Nah, usul durung ngerti. Orang wis berfatwa gitu loh. Berfatwa mengambil Quran, hadis sebagai dalil. Padahal ngerti be ora. Padahal durung paham, durung apa. Ya, kayak yang terjadi dulu misalnya ya, almarhum apa itu Tengku Zulkarnain misalnya, Tengku Zulkarnain, atau yang sekarang ada Haikal Hasan misalnya ya. Itu nggak ngerti bahasa Arab, nggak ngerti tata bahasa. Ya. Lalu berfatwa untuk orang banyak dengan dalil Al-Quran gitu loh. Padahal terang lebih salah orang ngerti aja. Ya. Seperti dulu ketika kasus adanya NU memutuskan bahwa di Indonesia itu tidak ada muslim kafir, tidak ada ya. Yang ada adalah muslim dan non muslim, jadi tidak ada kafir, muslim tidak ada ya. Itu keputusan Munas Nahdlatul Ulama ya, bahwa Indonesia tidak ada orang kafir gitu loh, tidak ada. Adanya muslim dan non muslim begitu. Ini dasarnya banyak sekali, termasuk diantaranya di Arab sendiri, di Makkah misalnya, di Madinah itu nanti ketika dari Jeddah mau ke Madinah dan ke yang lain itu nanti ada rambu lalu lintas di sana. Tulisannya apa? Nanti ada arah muslim yang ke Madinah atau muslim, nanti ada arah non muslim begitu di situnya. Jadi bahasanya hanya dua, muslim dan non muslim. Tidak ada muslim kafir, nggak ada di situ ya. Ning pelangai kan ya. Itu kalau diharapkan orang-orang yang non muslim nggak boleh masuk Madinah, nggak boleh masuk Mekah, nggak boleh ya. Jadi ketika ada kendaraan non muslim itu ada arahnya, non muslim nanti ada arahnya ke kiri, muslim nanti ada ke kanan seperti itu. Nah, sehingga dari dasar itu pun termasuk salah satu dasar bagi orang NU untuk menetapkan bahwa di Indonesia sendiri tidak ada istilah kafir, adanya muslim dan non muslim. Nah, ini kemudian dibantah oleh ulama-ulama yang ngaku ulama ya. Tadi tokoh-tokoh non NU ya, dari FPI, dari HTI itu membantah bahwa keputusan NU itu salah. Dasarnya ini hanya mengatakan kafir ya kafir. Kafir itu kata di kafiru kafirun. Nah, ini orang ngerti di tasripan orang ngerti aja. Kalau cantik babakan alas papat sih kalah gitu loh. Wong kafar yukafiru kok kufron ya. Mesti kan kafiru takfiron begitu loh. Oh, itu untuk fatwa kafiru kafir lah. Ini sudah banyak para ulama yang berfatwa atas nama Quran, hadis, tapi kenyataannya itu tidak sesuai dengan yang difatwakan. Nah, ini banyak, sekarang sudah banyak ya. Wala yajibulan ora wajib, wala yajibulan ora wajib alal ami ingat wong awam opo iltizam madhabin netepi swiji madhab fi kulli hadisatin ing dalam saben-saben kedadian, saben-saben ketentuan ibadah misalnya kedadian. Dalam satu kejadian misalnya sholat misalnya ya, itu orang awam tidak harus mengikuti satu madhab saja,
Syafi'i saja enggak harus seperti itu ya. Tapi bisa berpindah-pindah mazhab ya, sesuai kebutuhan, asal tidak talfik ya, tidak mengambil yang enak-enak saja, tidak ya, tapi betul-betul dibutuhkan ya. Tidak masalah. Jadi walawil tazama lan lamun netepi, walawil tazama lan lamun netepi sapa ami madhaban ing madhab ing pegangan ulama muayyanan kang den tentuaken. Misalnya apabila orang awam kemudian kok menjalani satu madhab saja, misalnya kamadhab Syafi'i, kayak madhab Imam Syafi'i, kamadhab Syafi'i, kayak madhab Syafi'i rahimahullahu ta'ala, iku la yajibu ora wajib sapa ali atas ami, iku la yajibu ora wajib alaihi ing atase ami opo al istimraru netepi ing suci madhab, ing madhab Syafi'i. Jadi bagi Syafi'iyah seperti kita misalnya, Syafi'iyah ini tidak kemudian harus terus Syafi'iyah, tidak ya. Dalam satu masalah misalnya, bal yajuzu balik wenang alaihi ngatasi ami opo al intiqalu pindah, opo intiqalu pindah sopo ami ila madhabi ghairihi maring madhabe liyane Syafi'i. Boleh dalam satu kondisi ini, boleh orang awam berpindah madhab pada selain Syafi'iyah, boleh saja. Wal ami utai wong awam alladzi yo ami lam yakun kang ora ana iku lakot wa ami apa naun warna macam, apa naun nadzurin, apa naun nadzurin macame pendapat atau pemikiran, wastidlalin lan oleh amrih dalil, walam yaqra lan ora durung bisa durung maca sapa ladzi sapa ami kitaban ing kitab fi furu'il madzhab dalam pira-pira macam madhab iku idza qala, misalnya orang awam seperti kita, misalnya orang awam ini belum melihat dalil tentang suatu masalah misalnya, dan belum pernah baca kitab, kemudian idza qala dengan ngucap sapa ami sapa ladzi, ya boleh ngomong primen ana syafi'iyun, ana utawi ingsun iku Syafi'iyun, madhab Syafi'i, saya adalah penganut Imam Syafi'i, saya penganut madhab Syafi'i. Lam yu'tabar maka ora dianggap opo hadza iki pengakuan, iki ucapan, kadzalika ing kono-kono Syafi'iyah, pengakuan semacam itu mengatakan saya Syafi'iyah itu tidak bisa dijadikan pegangan bahwa dia Syafi'iyah. Apabila pengakuannya seperti itu bimujarrodil qauli, kelawan ngandelakan omongan, kalau hanya yang jadi penguat adalah ucapan saja, aku Syafi'i, hanya ucapan saja begitu loh. Itu tidak bisa dijadikan pegangan bahwa dia Syafi'iyah. Wakilan diucapakan ada pendapat mengatakan idzal
tazama al-'amiyu madhaban muayyanan idzal tazama nalikane netepi sapa al-'ami wong awam netepi madhaban madhab siji muayyanan kang den tentuaken yalzamu iku yalzamu wajib iku yalzamu wajib hu ing ami apa istimraru netepi alaihi ing atase madhab muayyanan. Ada yang berpendapat ulama mengatakan bahwa siapapun orangnya, entah itu orang awam ya atau yang lainnya, ketika sudah memegang satu madhab maka tidak boleh pindah ke madhab yang lain. Itu ada seperti itu ya. Jadi ada sebagian ulama yang berpendapat bahwa kalau orang sudah memegang satu madhab maka harus konsisten dengan satu madhab, tidak boleh pindah pada madhab yang lain, nggak boleh. Ini pendapatnya, jadi tidak jadi pendapat ulama seperti itu ada. Alasannya apa? Li'annahu krono satune ami ya iku i'taqada ngiyakinaken sapa si ami annal madhaba ing satune madhab alladzi intasaba alladzi ya madhab intasaba kang bangsaken apa sapa si ami ilmu madhab huwa utawi madhab iku al-haqqu kang bener. Jadi kalau sudah berpegang satu madhab ya sudah, jangan yang lain. Karena berarti kalau sudah mengakui satu madhab maka madhab yang dipeganglah sebagai madhab yang benar, gitu loh. Sehingga enggak boleh pindah ke madhab yang lain. Itu menurut sebagian ulama seperti itu. Tif alaihi maka wajib ingatase ami opal wafa'u nekani atau nuhoni nekani bimu jabi atiqodhi kelawan den tetepakne i'tiqodhe si ami mau ya. Maka harus konsisten. Kalau sudah pegang madhab sudah, jangan pindah-pindah begitu. Ini satu pendapat. Sedang di atas tadi mengatakan bahwa boleh ya. Mengatakan bahwa boleh orang yang sudah bermadhab pada salah satu madhab tertentu ini boleh pindah madhab walaupun masih dalam satu konteks, boleh satu madhab ya. Tapi ada mengatakan nggak boleh. Nah inilah ya, perbedaan para ulama ya dalam agama ya, terutama dalam ya akidah Islam Ahlus Sunnah wal Jamaah yang mengakui adanya 4 madhab yang bisa diikuti. Walil muqallidi lan iku gadhe wong kang taklid, wong sing melu-melu, wong sing taklid. Lan iku gadhe wong taklidu ghairi imamihi utawi oleh ya taklid maring liyane imam muqallid utawi taklid maring liyane imam muqallid. Ditekankan bahwa bagi orang yang sudah taklid pada satu madhab ya itu boleh taklid lagi kepada madhab yang lain fi hadisatin ing dalam perkara kang anyar yang terjadi. Tifalahu maka wenang kadua si muqallid apa ayu qallida yang taklid atau melu sapa si mengikuti sapa si muqallid imaman ing imam fi sholati zuhri dalam sholat zuhur masar pamane. Misalnya dalam keterangan sholat ya, sholat kan ada satu perbedaan antara lain. Misalnya menurut Imam Syafi'i
ayat Bismillahirrahmanirrahim ini masuk Fatihah ya, masuk Fatihah. Itu Syafi'i. Jadi kalau dalam sholat Fatihah tanpa Bismillah maka tidak sah Fatihahnya. Kalau nggak sah Fatihahnya berarti nggak sah sholatnya begitu ya. Karena Bismillahirrahmanirrahim adalah ayatun minha, ayat dari Fatihah. Sehingga kalau ada orang sholat Fatihah orang Bismillahirrahmanirrahim orang sah kan gitu. Sementara mazhab yang lain misalnya Maliki di sini ya, Imam Maliki mengatakan, Imam Hanifah mengatakan bahwa Bismillah ini tidak termasuk ayat Fatihah, tidak. Jadi langsung Bismillah Allahu Akbar, langsung Alhamdulillahirabbil alamin, Bismillah orang mlebu. Itu menurut Imam Abu Hanifah, itu pun masih dalam satu mazhab yang 4 ya, masih mazhab 4. Indah Syafi'i orang sah, tapi menurut Imam Hanifah, Abu Hanifah sah, nggak apa-apa. Ya, Imam Maliki ya itu sah, walaupun tidak pakai Bismillahirrahmanirrahim itu tetap sah. Ya. Karena jadi Imam Maliki kan Fatihah itu 7 ayat. Kemudian Asy-Syafi'i sama, 7 ayat Fatihah, ayatnya 7 kabian. Nah, indah Syafi'i 7 soten kalau mengikutkan lafaz Bismillahirrahmanirrahim saya waladhdallin itu 7 ya, 7. Tapi Imam Maliki beda lagi, tanpa Bismillahirrahmanirrahim nanti pada ayat terakhir itu ada itu Shiratal ladzina an'amta alaihim, itu 1 ayat ya, ghairil maghdubi alaihim waladdallin, 1 ayat lagi. Jadi itu 2 ayat menurut Maliki ya. Sehingga apa? Bismillah nggak masuk. Mulanya kita ini ketika baca Fatihah ya, itu kalau Syafi'iyah sing apik langsung Shiratal ladzina an'amta alaihim ghairil maghdubi alaihim waladdallin, seperti itu. Jadi langsung jadi 1 sing apik ya. Tapi mandek ora apa-apa, mandek. Karena Maliki sendiri mengatakan itu 2 ayat. Sehingga boleh berhenti Shiratal ladzina an'amta alaihim mandek, ghairil maghdubi alaihim waladdallin, seperti itu ya ini. Nah, ketika kita ini kemudian sholat asar ini fi sholatil fadzuhri masalan, nah ini wa yuqallidu lan manut atau melu sapa muqallid imaman ing imam akhara kang weneh fi sholatil asri ing dalam sholat asar. Misal tadi ya, waktu sholat duhur imamnya adalah imam yang Hanafi, yang Maliki, yang ketika Fatihah nggak pakai Bismillah. Kamu makmum, Anda Syafi'iyah misalnya ya, Syafi'iyah, lalu imamnya kok Hanafiyah waktu zuhur, barang asar imamnya Syafi'iyah sehingga Bismillah, itu nggak apa-apa, sah-sah saja gitu loh ya. Jadi kita Syafi'iyah lalu imam kok Maliki yang tanpa Bismillah, kita ikut makmum tidak apa-apa. Itu. Nanti asarnya ikut yang Syafi'iyah misalnya, ya itu tidak ada masalah, tetap sah ya. Gitu. Jadi wa taqlidu utawi taklid ba'dal amali ing sawise ngamalaken iku jaizun wenang, boleh. Misalnya lagi falau sholat, maka lamun nglakoni salat sapa Syafi'iyun pengikut Imam Syafi'i, sapa Syafi'iyun pengikut mazhab Syafi'i, misalnya ada mazhab Syafi'i salat, kita kan Syafi'iyah ya, lalu salat dzonna kang nyana sapa Syafi'i nyana sihhata salatihi ing sahih salat Syafi'i ala mazhabihi ing atase miturut mazhab Syafi'i. Misalnya kita
sudah punya keyakinan, ya, punya dugaan, ya. Sholat, barang sholat ternyata orang baca bismillah misalnya, gitu loh, nggak baca bismillah. Tapi dia mengat apa? Punya dugaan sah, saya itu sahnya sholatnya sah, ya. Sholatnya sah. Tapi ternyata setelah selesai sholat, ya, summa tabayyana, nah ini. Jadi mau lagi sholat, ngelakoni sholat itu sudah punya dugaan sah, ya, karena pengasahannya bisa ngelakoni sholat sesuai dengan Syafi'iyah, gitu loh. Tapi summa tabayyana nuli dadi pertela, dadi nyata. Summa tabayyana dadi pertela, dadi nyata apa putlanuha batale sholat fi madhabihi ing dalam madhabe Syafi'i wa sihhatuha lan asahe sholat ala madhabi ghairihi ing atase madhabe liyane Syafi'i, ya. Bisa terjadi tadi saya sholat, ya, setelah sholat perangasannya ya sesuai dengan Syafi'iyah lah, seperti itu, dengan Syafi'iyah. Barang wis salam kemutan, aku mau kayak ngomong bismillah, ya, misalnya begitu loh. Tadi kayaknya nggak pakai bismillah, misalnya seperti itu. Berarti kan versi Syafi'i nggak sah, ya, gitu. Tapi sudah selesai sholatnya, ya. Sementara versi liyane Syafi'i sah, ya. Kita sholat pengasahannya wis ngelakoni Syafi'iyah sudah. Tapi barang pas wis rampung kemutan, aku mau kayak ngora bismillah, ya. Karena gugup ora bismillah, ya, sehingga kan tidak sah inta Syafi'i, ya, sholatnya. Tapi ternyata indal Hanafi, indal Maliki boleh, tetap sah. Nah, maka falahu, maka wenang kadue, maka wenang kadue si Syafi'i opo takliduhu manut ing ghairihi. Nah, boleh Syafi'i tersebut berpedoman pada selain Asy-Syafi'i, ya. Jadi walaupun kata dikatakan kok orang sah inda Syafi'i, tapi ternyata imam lain itu mengatakan sah, maka boleh ikut pada yang lain tadi. Soalnya wis peragat salate. Sehingga apa? Wa yaktafilan dianggap cukup. Wa yaktafilan dianggap cukup apa sapa si Syafi'i bitil kasolati kelawan mengkono-mengkono salat. Jadi sudah dianggap cukup, sudah enggak usah diulangi lagi, sudah. Wong Imam Hanafi, Imam Maliki memperbolehkan kok enggak apa-apa, ya. Tidak mengatakan batal. Jadi enggak usah diulangi lagi, ya. Ini enaknya kita bermadzhab seperti itu, ya, enak seperti itu. Jadi ada kesalahan menurut imam ini, imam yang lain memperbolehkan, ya sudah selesai. Gitu. Faslun utai ke pasal swiji fil zumil ikhtiyatin dalam wajib ngati-hati, wajib berhati-hati fi akhriddin ing dalam ngalap agama wa akhdil ilmi lan olehe ngalap ilmu. Wal ingzari lan olehe muten-muteni an atawa ngatui ing dari ngatui an fitnati ahli bid'ah, saking fitnah ahli bid'ah, an fitnati ahli bid'ah, saking fitnah ahli bid'ah wal munafiqina lan fitnah wa munafik wal imati lan fitnah pira-pira imam al mudillina kang nasarakan kabeh. Ini pasal menjelaskan tentang kewajiban kita untuk berhati-hati dalam beragama dan dalam mengambil ilmu. Nah, ini dari siapa ilmu itu kita ambil, harus hati-hati, ya. Dan berhati-hati terhadap apa? Terhadap
fitnah dari orang-orang ahli bid'ah ya. Sekarang sudah banyak terjadi di Indonesia khususnya ya. Orang ahli bid'ah banyak, apa-apa kafir, apa-apa syirik lah itu. Wal munafikin, dan fitnah orang-orang munafik. Dan fitnah para tokoh ulama yang menyesatkan. Ini. Jadi dengan apa? Jadi dengan jubah agama tapi ternyata menyesatkan orang banyak. Sekarang banyak ya terjadi. Oleh karena itu yalzamu wajib opo al-ikhtiyatu ngati-ati fi akhdhil ilmi ing dalem oleh golet ilmu aripan mondok pan belajar ngaji ngati-hati ya. Tentang pengambilan ilmu itu, belajar ilmu kudu hati-hati, aja asal jukut, aja asal nyekel guru ya. Dadi fala yakhudhu maka aja ngalap sapa wong an ghairi ahlihi saking dudu ahline ilmu. Jadi jangan asal ngambil guru ya. Guru orang tahu ngaji bab salat misalnya, kamu nimba ilmu nih wong kuwe ya, sing orang ngerti bab salat ya. Misal seperti itu. Jadi kalau mau beli obat ya aja ning apa? Aja ning toko pakaian kan begitu ya. Ini nggak akan dapat di situ. Kalau terdapat ya mungkin apa itu tidak asli kan begitu ya. Ini rawa nyeritakan sapa Ibnu Asakir an Imam Malik radhiyallahu an. Imam Ibnu Asakir menceritakan sumbernya dari Imam Malik. Apa rupane? La tahmil aja nggawa sira al ilma ing ilmu an ahlil bid'ah saking ahli bid'ah. Jangan kamu ambil ilmu dari ulama ahli bid'ah. Wala tahmil lan aja ngalap sirahu ing ilmu amman saking wong la yu'rafu kang ora ngerti, ora diweruhi sapa man bitolabi kelawan ngolet ilmune, kelawan belajare. Kamu jangan sekali-kali belajar kepada orang yang tidak jelas dari mana pendidikannya gitu loh. Ya, jadi jangan asal ngambil guru. Kudu ngerti ke guru ki sing di anu ki gemen belajar iki. Ning di mondok seperti itu ya. Oleh sing di mondok sing di gurune siapa itu tahu ya. Jangan asal ngambil ilmu gurune kok orang ngerti-ngerti aja kita siapa gurune kemudian mondok ning ndi orang ngerti, jangan sampai seperti itu ya. Jadi ambillah ilmu dari guru yang jelas pendidikannya ya. Ini sekarang banyak sih guru-guru yang belajar ilmunya itu dari Google banyak ya, dari Google cari ngomulang. Nah ini jadi sanadnya nggak sama ke Rasulullah, sanadnya mentok ning Google sanadnya ya. Jadi dari mana? Dari Google ya sudah, nggak ada kelanjutan. Ya, kalau ada guru ini, guru seperti itu ada sanadnya jelas ya, seperti itu. Wala amman lan orang jukut saking wong, saking tokoh. Wala amman lan orang ngalap saking wong. Yakdzubu kang goroh sapa man fi hadisin nasi ing dalam ceritane manusa. Fi hadisin manusa, jangan mengambil ilmu dari orang yang menurut orang banyak itu wongnya doyan goroh ya. Kayak wong doyan goroh kata doyan ngomong topok ya. Jarang-jarang ngomong bener. Nah, kan sudah seperti itu di kalangan masyarakat, kita jangan langsung ngambil ilmu di situ ya. Wa in kana sanajan ana sapa man iku la yakdzubu ora goro sapa man fi hadis Rasulillah ing dalam hadis Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, senajan waktu menyampaikan ini benar senajan ya. Tapi karena wong doyan goro khawatir ya nanti bisa saja menerangkan satu hadis ngarang dewek bisa seperti nantinya ya,
bisa sendiri. Makanya kita cari ilmu harus jelas dulu gurunya siapa, ya. Ning ndi mondoke, gurunya siapa, ya. Berapa tahun harus tahu seperti itu. Aja asal belajar nih guru, ya. Harus tahu pasti tentang sumber ilmu dari mana. Warabul musyirin wallahu a'lam. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.